Gue gak habis pikir deh ya sama fenomena koin jagat yang viral banget beberapa waktu lalu. Kok bisa-bisanya gitu si aplikasi jagat ini kepikiran buat ngadain aktiviti sampai bikin heboh satu Indonesia? Ada. Well, di luar urusan kontroversinya, ternyata ya guys, ini tuh gak lain gak bukan adalah bagian dari strategi marketing yang bisa banget kita contek. Namanya gamification marketing. Simpelnya dan sesuai namanya, ini tuh salah satu strategi marketing yang ngajakin customer buat main game demi mencapai tujuan tertentu. Baik itu tujuan atau objektif bisnis maupun tujuan customer buat ngedapetin sesuatu. Tapi satu yang pasti tujuannya bukan buat nimbulin kontroversi ya. Anyway, di video ini gue bakal bahas semua yang perlu lo tahu soal gamification marketing ini. So, tonton langsung sampai kelar biar marketing lo bisa naik kelas. First thing first, walau kesannya ini tuh kayak strategi yang kekinian banget, cikal bakal gamification ini sebenarnya udah ada dari akhir era 1800-an. Salah satunya lewat kemunculan produk mirip kupon kayak gini. Actually itu namanya trading stamps ya, yang dikeluarin sama company ini di tahun 1896. Intinya waktu itu orang-orang bisa ngumpulin kupon ini tiap ngebeli sesuatu, terus bisa ditukerin ke reward tertentu. Nah, fun fact-nya, minat orang-orang ke penawaran kayak gini tuh waktu itu tinggi banget guys. Soalnya, program kayak gini tuh disinyalir bisa nimbulin sense of engagement and satisfaction ke customer. Sehingga customer pun jadi ke-trigger buat lebih rajin nge-purchase sesuatu demi ngoleksi stamp dan dapetin rewardnya. Dan faktor sense of engagement and satisfaction itu juga tuh yang kemudian ngelahirin gamification marketing dengan seluruh perkembangan bentuknya yang udah jauh go beyond ketimbang sekedar loyalty programs sebagai salah satu strategi yang masih relevan sampai sekarang. Ya gimana nggak masih relevan coba? Gini, di satu sisi zaman kan terus berubah ya. Consumer behavior-nya dinamis, teknologinya juga berkembang terus dari hari ke hari. Belum lagi kalau kita ngomongin saingan yang makin lama makin banyak, sehingga nuntut kita buat selalu stand out. Tapi di sisi lain ada juga hal yang gak berubah. Dari dulu sampai sekarang, menangin hati customer itu prinsipnya cuma satu, yaitu gimana caranya kita bisa narik perhatian mereka, ngejawab kebutuhan mereka, dan bikin mereka ngerasa satisfied dan ngerasa untung. Nah, hal-hal inilah yang bikin gamification marketing jadi relevan terus. Mau kita ada di era apapun juga, selama kita bisa nge-build satu konsep game yang unik, yang sesuai perkembangan zaman, yang bisa menarik perhatian, serta bisa ngasih kepuasan dan keuntungan buat customer, ya tujuan marketing kita most likely bakal tercapai tuh dengan gamifikasi ini. First, kita bisa stand out dibanding kompetitor. Selain itu, kita juga bisa bikin existing customer makin cinta dan engage. Setelahnya, kalau udah engage, peluang loyalty atau retention pun bisa meningkat deh. Bonusnya, ketika emang konsep game kita semenarik itu, kita bahkan bisa juga loh ngedapetin media buzz kayak si koin jagat ini, tapi minus kontroversinya ya. Sampai ke awareness, customer acquisition, sampai ke conversion. So, asli sih, strategi ini emang benar-benar bukan cuma relevan, tapi juga beneran nguntungin banget kalau ngejalaninnya bener. Tapi ya, di situ juga tuh challenge-nya. Faktanya, walau punya efek yang bagus buat bisnis, strategi gamification ini belum tentu cocok loh sama semua model bisnis. Apalagi sama B2B. Bahkan bisnis B2C pun harus pertimbangin beberapa hal sebelum ngejalanin strategi ini. Karena ya itu tadi, belum tentu cocok, belum tentu butuh, belum tentu juga ini strategi yang paling tepat. Pertimbangan yang paling basic tuh kurang lebih kayak gini nih. Bakal aneh gak sih kalau misalnya brand gue ngadain challenge tertentu ke customer? Coba nih ya, misalnya nih kayak brand CCTV. Menurut gue ya, bakal aneh gak sih kalau misalnya jualan CCTV tapi ngadain challenge kayak gitu? But again, ini bukan gak mungkin ya, tapi balik lagi ke gimana penilaian lo sama bisnis lo sendiri. Aside from that, consider juga soal objektif. Apa sih objektif bisnis gue yang kira-kira cocok buat dijawab sama strategi ini? Apakah objektif buat ningkatin customer loyalty?
ningkatin brand awareness, nge-attract new customer, atau semua objektif itu sekaligus? Intinya, sebelum melangkah lebih jauh buat nerapin strategi ini, lo pikirin baik-baik dulu deh gimana kecocokan sama brand, produk, dan objektif bisnis lo. Let's say lo sekarang udah yakin banget nih buat terapin strategi gamifikasi ini. Nah, pertanyaan atau challenge-nya kemudian adalah lo udah tahu belum lo mau nargetin siapa? Karakternya kayak gimana? Kebutuhan dan motivasinya tuh apa? Kalau itu aja nggak tahu, ya gimana lo bisa berhasil bikin sesuatu yang dimakan sama mereka? Ya malah jadi be aja lagi. Tapi tenang, gue yakin kalau urusan target lo pasti udah punya sejumlah data dong ya. Minimal soal demografi, behavior, dan preferensinya kan. Nah sekarang lo tinggal analisis atau bahkan lo juga bisa bikin survei baru buat mempelajari karakteristik target lo dalam kaitannya sama game. Di sini lo bisa manfaatin sejumlah teori yang cukup sering dipakai dalam game design buat nganalisis dan klasifikasiin para pemainnya. Misal, yang lumayan common ada Self-Determination Theory atau SDT yang dipakai buat ngebagi players berdasarkan motivasinya. Ada player yang didrive sama intrinsic motivation dan ada juga player yang lebih didrive sama extrinsic motivation. Atau ada juga Bartle Taxonomy yang ngebagi playernya ke dalam 4 kategori, yakni Achievers, Explorers, Socializers, dan Killers. FYI aja nih, seseorang tuh bisa aja masuk ke 1 atau lebih kategori ya. Terus selain 2 framework tadi, ada juga tuh framework Hazard Player Type atau Quantic Foundry Gamer Motivation Model. One thing for sure, dengan ngertiin karakter target lo, ini bakal ngebantu banget buat lo mutusin mau bikin model game yang kayak gimana. Ya konsepnya, elemennya, rewardnya, dan berbagai hal lainnya. Di awal-awal lo mikir mau nerapin strategi ini, lo mungkin udah punya bayangan tuh mau ngejar objektif yang kayak gimana. But let me be honest. Objektif kayak ningkatin customer loyalty, brand awareness, atau nge-attract new customer, itu semua sejatinya masih ngawang guys. Mengingat strategi gamifikasi ini bakal butuh investasi waktu, tenaga, dan duit yang gak sedikit, lo itu butuh tuh ngeset objektif yang lebih detail. Nah, di sini nih gunanya karakteristik target yang udah gue bahas di poin sebelumnya tadi. Contohnya kayak Shopee. Wah, menurut gue nih ya, aplikasi marketplace satu ini tuh gak main-main sih soal gamifikasinya. Lo cek aja coba, ada berapa banyak model gamifikasi yang diterapin sama Shopee. Mulai dari fitur daily check-in sampai pilihan game yang banyak banget. Nah, kalau lo pelajarin baik-baik, mostly semua fitur gamifikasi Shopee itu cuma berujung ke satu hal, yakni bikin penggunanya bisa ngedapetin koin Shopee atau berbagai voucher tambahan secara rutin selama dimainin. Gue yakin sih sebelum bikin semua itu, mereka tuh udah punya objektif awal buat ningkatin sales dan retention. Ya namanya juga aplikasi marketplace ya kan. Terus mereka juga pasti udah nganalisis baik-baik tuh kalau target mereka itu mostly di-drive sama extrinsic motivation yang kuat, yaitu reward. Makanya mereka juga bisa nge-define objektif gamifikasi yang lebih detail juga. Bukan cuma soal ningkatin sales dan retention lagi, tapi sedetail ningkatin customer loyalty atau retention dengan ngasih reward yang gak cuma nguntungin customer, tapi juga sekaligus bisa ngedorong mereka buat repeat purchase. Nah, sekarang kebayangkan objektif detail yang gue maksud? Kalau Shopee akhirnya kepikiran buat ngerilis koin Shopee, ngadain fitur daily check-in, dan ngebikin sejumlah Shopee game kayak Shopee Capit atau Cocoki karena udah punya objektif detail. Lantas, konsep game apa nih yang terbaik buat bisnis lo? The answer is, lo cari deh tuh inspirasi sebanyak-banyaknya soal konsep, challenge, atau bentuk gamifikasi apa yang paling cocok buat brand lo, sesuai sama target lo, dan bisa benar-benar ngebantu lo buat mencapai objektif detail yang udah lo set. Eits, gak ada salahnya lo ngintip-ngintip gamifikasi brand lain termasuk kompetitor. Jadi itu inspirasi tapi jangan tiru plek-ketiplek biar tetap unik. Tambahan dikit nih, pemilihan elemen game yang tepat juga penting ya. Apakah itu dengan ngasih poin, leveling, ngerancang sejumlah badge,
ngerilis virtual currency kayak Coin Shopee, leaderboards, atau progress bars. Oh iya, satu tambahan lagi, jangan lupa juga buat dipromosiin. Ya kali udah capek-capek bikin konsep gamifikasinya, tapi malah diem-diem aja. Persis yang kayak gue bilang di awal tadi, gue yakin gamification ini bakal jadi strategi marketing yang bakal terus relevan. Tinggal gimana nih kita pintar-pintar bikin game yang beneran bisa menarik perhatian dan ngebantu kita mencapai objektif kita sesuai dengan perkembangan zamannya. Udah pasti persiapannya harus mateng. Catatan lainnya, jangan lupa juga buat siapin langkah antisipasi dan mitigasi dari berbagai reaksi yang mungkin muncul nih dari strategi gamifikasi yang lo lakuin. Jangan sampai niatnya mau gamifikasi nih, malah jadi kontroversi. BTW, di Marketing Unveiled berikutnya mau bahas apa lagi nih? Yuk komen! Makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!